Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel Moto Daily. Di video kali ini saya akan bahas apa yang namanya window dressing dan apakah bulan ini, bulan November tanggal 19 ini, apakah cocok atau enggak untuk kita membeli saham ya. Nah, disclaimer dulu. Jadi gue itu bukan pakar finansial, bukan pakarnya atau ahlinya dalam trading, apakah ahli dalam saham, tapi ini menurut pengalaman pribadi saja dan analisa pribadi yang hasil dari belajar dari suhu-suhu yang sudah ada di belahan dunia ini guys ya. Dari mulai baca buku, dari mulai lihat YouTube, lihat video, lihat artikel dan yang lainnya guys ya. Dan di sini saya akan sampaikan kembali apakah itu yang namanya window dressing dan apakah saat ini bagus atau tidak untuk membeli saham guys ya. Nah, tapi sebelumnya kalian jangan lupa di like, share, dan subscribe agar teman-teman kalian juga bisa tahu, dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar kedepannya saya akan bahas beberapa video-video yang menarik di seputaran keuangan, masalah bisnis, dan masalah investasi guys ya. Dan di sini saya gak mengajak kalian untuk membeli sebuah saham blue chip ataupun saham gorengan. Di sini hanya pandangan saya pribadi aja. Jadi apa sih window dressing itu guys ya? Jadi window dressing itu adalah strategi mempercantik portofolio investasi yang dilakukan perusahaan maupun manajer investasi. Upaya ini dilakukan sebelum dipresentasikan kepada para pemegang saham, investor atau klien. Dalam artian lain, window dressing adalah aksi yang dilakukan oleh perusahaan untuk memoles laporan keuangan mereka, misalnya dengan menunda pembayaran kewajiban atau mencari cara untuk melaporkan pendapatan lebih cepat dari yang seharusnya. Dan guys ya, window dressing ini biasanya itu akan nyambung kepada January effect. Jadi January effect itu sangat berkaitan dengan apa yang namanya window dressing. Nah, itu kembali kepada kalian dan kita akan cari tahu apakah benar selama 10 tahun terakhir itu window dressing itu kerap terjadi atau tidak. Cara melihatnya seperti ini guys ya, dan kebetulan gue di sini pakai aplikasi Stockbit. Kalau kalian pakai Stockbit silahkan ikutin, tapi kalau kalian pakai Ajaib itu gak terlalu jauh beda. Oke guys, kita langsung aja check out kepada analisisnya guys. Ini guys, kita udah masuk di aplikasi Stockbit. Kita cek dulu di bagiannya saham BBCA atau Bank Sentral Asia. Kita klik dulu apakah benar window dressing itu kerap terjadi di saham BBCA ini guys ya. Nah, cara lihatnya itu di seasonality 10 tahun terakhir ya. Di sini komplit dari 2013 sampai 2022. Kita cek di akhir tahun ini Desember nih. Ini untuk BBCA ini tahun 2013 itu mengalami penurunan dan 2018 itu mengalami penurunan lagi, tapi di sisanya itu mengalami kenaikan. Jadi hampir bisa dikatakan ini 85%-an lah window dressing itu terjadi di saham BBCA ini. Dan apakah di tahun 2002 ini BBCA ini akan mengalami window dressing atau tidak? Dan kita cek juga di January effect. Kita cek di January effect ini, di tahun 2022 itu mengalami penurunan, 21 juga mengalami penurunan, dan 2017, 2016 ini mengalami penurunan juga guys ya. Nah, nanti kita cek di bagian teknikal. Di sini saya pakai teknikalnya itu di MA20 ya. Nah, kalau lihat hari ini di marketnya itu dia stok RSI-nya itu udah mulai naik ke atas, udah mulai di batas RSI bawah dan udah nyilang. Biasanya kalau yang hijau itu udah nyilang, dia akan naik ke atas guys ya. Dan ini bisa dicek juga di bagian MA20 yang garis hitam itu, yang candle yang hijaunya itu udah nembus di garis MA20, dan itu proyeksinya itu ke depan dalam jangka panjang itu akan naik juga guys ya. Mudah-mudahan aja semuanya bisa cuan dan profit di BBCA ini. Dan saya mau bilang, saya ini bukan tipikal investor yang, dan saya ini bukan tipikal trader atau swing atau scalping, tapi di sini saya lebih ke investor ya. Jadi investasi dalam jangka waktu yang lama, 3 tahun sampai 5 tahun guys ya. Dan itu adalah style saya. Kita cek juga di saham-saham lainnya. Ini dicek di BBRI. Kita dicek seperti tadi, seasonality ya. Nah, ini kalau dilihat January effect-nya ini bagus banget.
naik terus ya. Hanya di 2 tahun aja yang nggak naik itu di tahun 2022 dan tahun 2016. Nah, kalau di window dressingnya ini bulan November dan Desember, apalagi Desember itu mengalami kenaikan, apalagi ini 13-an ya, naiknya itu 13, 71 dan 0,49. Mudah-mudahan kita dapat cuan lagi dari BBRI ya. Nah, kita cek juga di bagian analisis. Ini analisisnya itu ada rating 36 itu untuk membeli saat ini. Karena kenapa? Terendahnya itu BBRI itu 4.630 dan targetnya itu 5.473. Nah, kalau kalian lihat di PE band TTM ya, ini tuh udah nembus garis yang warna merah ya. Ini tuh garis yang warna merah tuh min 1 PE standard deviation. Biasanya kalau si candle atau grafik itu udah nembus yang warna merah, itu akan mantul lagi ke atas biasanya, atau kalau mantul ke bawah itu bakal bawah banget. Dan mudah-mudahan kita mantul aja, karena kalau dia udah di batas yang warna merah, garis warna merah itu 85% itu akan mantul ke atas guys ya. Kita cek juga di BBRI ini bagian teknikalnya, ini bagian candlenya seperti apa. Nah, ini juga udah di atas ya. Ini merah itu biasanya itu akan koreksi dulu, tapi setelah merah itu nanti akan kembali, karena di stok RSI nya itu udah menyilang sama kayak tadi BBCA. Dan saya saranin ketika kalian untuk beli saham untuk pemula, saya juga sama pemula, beli saham yang pasti-pasti aja, jangan beli saham yang gorengan ya. Jadi beli saham yang pasti-pasti aja, yang emang sahamnya itu dikategorikan blue chip seperti BBCA, BBRI, BMRI. Nah, kalian bisa ngikutin portofolio saya. Ini adalah portofolio saya ya. Ini portofolionya ada Goto, ada Sido, SPTO, tapi saham yang banyaknya itu di BBCA, BBRI dan BMRI. Ini BSBK ini cuman iseng-iseng berhadiah aja, dan lotnya juga kecil, cuman 4 lot ya. Cuman pengen tahu aja, pengen belajar aja bagaimana caranya scalping. Tapi untuk yang itu dalam jangka waktu yang panjang. So thank you banget buat kalian yang udah nontonin video ini. Jangan lupa di like, subscribe ke teman-teman kalian, dan aktifkan notifikasi loncengnya biar kalian dapat informasi terupdate dari saya pribadi guys. Oke, thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.